Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Misteri Omah Londo. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Pagi selalu dimulai jauh sebelum matahari terbit di desa kecil di Jawa Tengah ini. Devi sudah terbangun sejak jam 3 dini hari. Udara desa masih sangat dingin dan menembus pakaian. Ia bergegas menuju dapur rumahnya yang berdinding anyaman bambu. Ibunya, Bu Ratna, sudah sibuk memilah sayuran yang baru saja dikirim oleh para petani. Devi duduk beralas tikar pandan. Ia membantu ibunya memisahkan daun layu dari ikatan bayam, kangkung, dan kacang panjang. Tangan Devi bergerak cepat. Pekerjaan ini adalah rutinitasnya setiap hari tanpa pernah libur. Ia menata sayuran hijau itu ke dalam 3 keranjang bambu besar untuk dibawa ke pasar desa. Ia sadar betul bahwa hasil dari penjualan sayur inilah yang membuat kehidupan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan harian. Setelah selesai berkemas, Devi dan Bu Ratna mengangkat keranjang tersebut. Mereka berjalan kaki membelah jalanan desa yang masih sangat gelap dan sepi. Di pasar, suasana sudah ramai oleh pedagang lain. Devi segera menggelar terpal plastik di tempat biasa mereka berjualan, sementara Bu Ratna menyusun sayuran agar terlihat rapi. Devi dikenal oleh warga sekitar sebagai gadis yang rajin bekerja, sopan kepada orang tua, dan tidak pernah membuat masalah di kampung. Ia selalu melayani pembeli sayurnya dengan sabar. Kehidupan Devi mengalir teratur, dari pagi hingga siang hari. Semuanya terasa damai, rutinitas berjalan seperti biasa tanpa ada beban pikiran yang mengganggu kesehariannya. Di desa yang sama, tinggal seorang pemuda bernama Haryo. Haryo adalah teman masa kecil Devi. Dulu sewaktu masih kecil, mereka sering bermain bersama di sekitar kampung. Namun saat mereka beranjak dewasa, jalan kehidupan mereka mulai berbeda jauh. Haryo bekerja sebagai buruh tukang di proyek bangunan. Pekerjaan kasar ini membuat fisiknya kuat dan keras. Tetapi lingkungan pergaulannya membawa dampak yang sangat buruk. Haryo memiliki kebiasaan yang sudah diketahui oleh semua orang di desa, yaitu sering mabuk. Hampir setiap malam, setelah selesai bekerja seharian, Haryo selalu menyempatkan diri berkumpul dengan teman-teman sesama pekerja proyek. Mereka biasanya duduk nongkrong di pos ronda atau warung kosong di ujung desa, meminum minuman keras oplosan hingga larut malam. Suara tawa yang keras, teriakan, dan nada bicara kacau dari kelompok Haryo sering terdengar mengganggu waktu istirahat warga. Kebiasaan ini membuat warga desa tidak menyukai keberadaan Haryo. Warga menganggap hidup Haryo sangat berantakan dan tidak memiliki arah masa depan yang jelas. Devi sendiri sudah lama mengetahui kelakuan ini dari cerita tetangga. Ia sangat tidak menyukai orang yang terbiasa mabuk. Devi selalu menghindari jalanan tempat Haryo dan teman-temannya berkumpul. Namun, ada satu hal yang sama sekali tidak disadari oleh Devi. Meskipun Haryo sering mabuk, pemuda itu ternyata diam-diam menyimpan perasaan cinta kepadanya. Haryo sering memperhatikan Devi dari jarak jauh saat gadis itu berjalan pulang dari pasar, memendam perasaannya sendiri selama bertahun-tahun. Suatu sore, saat udara mulai terasa sejuk, Devi sedang sibuk menyapu halaman depan rumahnya. Bu Ratna sedang pergi keluar ke warung tetangga untuk membeli beras. Suasana rumah saat itu sangat sepi. Saat Devi sedang mengumpulkan sisa daun mangga yang kering di sudut halaman, suara langkah kaki terdengar mendekat. Devi menghentikan pekerjaannya dan menoleh ke arah pintu gerbang kayu rumahnya. Ia terkejut melihat Haryo sudah berdiri di sana. Penampilan Haryo sore itu sangat berbeda dari kebiasaan sehari-harinya. Ia memakai kemeja rapi, celana panjang bahan, dan rambutnya disisir basah ke belakang. Wajahnya terlihat sangat tegang. Tidak ada tanda-tanda ia sedang mabuk, dan sama sekali tidak ada bau minuman keras yang tercium dari tubuhnya. Haryo berjalan pelan memasuki halaman, lalu berdiri kaku di dekat anak tangga teras rumah. Devi meletakkan sapu lidinya. Ia mendekati Haryo dengan raut wajah heran.
Haryo menunduk sebentar, mengambil napas panjang, lalu menatap langsung ke mata Devi. Devi mempersilahkan Haryo duduk di kursi kayu panjang di teras. Devi kemudian duduk di kursi yang berhadapan. Suasana sore itu seketika menjadi sangat sunyi. Haryo yang biasanya terlihat santai dan banyak bicara saat bersama teman-temannya, kini duduk tegak kaku seperti sedang menahan napas. "Tumben sore-sore kesini, Har? Ada apa?" tanya Devi memecah keheningan. Haryo meremas tangannya sendiri di atas lutut. Ia terlihat menelan ludah sebelum menjawab. "Aku mau ngomong serius, Dev. Udah kepikiran terus dari kemarin-kemarin," jawab Haryo pelan. "Ngomong apa? Bilang aja," balas Devi. Haryo menatap wajah Devi tanpa berkedip. "Aku suka sama kamu, Dev. Udah dari lama. Aku kesini niatnya serius. Aku pengen nikahin kamu." Devi langsung terdiam kaku di tempat duduknya. Matanya sedikit melebar. Ia sangat terkejut mendengar ucapan Haryo. Tidak pernah terlintas sedikit pun di kepalanya bahwa teman masa kecilnya itu akan datang tiba-tiba dengan pakaian rapi hanya untuk mengajaknya menikah. Devi memalingkan wajahnya menatap jalanan depan rumah yang sepi. Ia memikirkan jawaban yang pas agar Haryo bisa mengerti tanpa harus berakhir dengan ribut. Setelah membuang napas pelan, Devi kembali menatap wajah Haryo. "Hah? Kaget aku, Har. Makasih ya kamu ada niat baik. Tapi maaf, aku nggak bisa. Aku nggak mau nikah sama kamu," jawab Devi tenang tapi tegas. Mata Haryo seketika membesar. Raut wajahnya langsung berubah menjadi sangat kecewa. "Kenapa, Dev? Gara-gara aku cuma kuli bangunan? Gajiku kurang buat kamu? Aku janji bakal kerja lebih keras lagi," ucap Haryo dengan nada memelas dan mendesak. Devi menggelengkan kepalanya. "Bukan soal kerjaan, Har. Kuli itu halal, tapi aku nggak suka kebiasaanmu. Kamu tuh hampir tiap malam mabuk-mabukan sama teman-temanmu sampai lupa waktu. Aku bener-bener nggak suka. Aku nggak mau hidup satu rumah sama laki-laki yang hidupnya berantakan kayak gitu. Aku cuma pengen hidup tenang," jawab Devi jujur dan tanpa basa-basi. Mendengar penolakan dan alasan telak dari Devi, Haryo langsung terdiam membisu. Ia menyadari bahwa semua ucapan Devi adalah kenyataan. Ia memang sering mabuk-mabukan. Namun, mendengar alasan tajam itu keluar langsung dari perempuan yang sangat ia cintai, rasanya sangat menyakitkan. Haryo menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya memerah karena menahan rasa malu sekaligus rasa kecewa yang menumpuk di dadanya. Ia terus meremas ujung kemejanya dengan kuat. Tidak ada satupun kata pembelaan yang bisa ia keluarkan. Haryo perlahan bangkit dari kursi kayu tersebut. Ia tidak ingin berdebat. Ia menatap Devi untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sangat kosong dan dingin. Setelah itu, Haryo berbalik badan dan berjalan meninggalkan teras rumah. Tidak ada ucapan pamit. Pemuda itu berjalan gontai melewati gerbang, menyusuri jalan tanah desa yang mulai gelap karena matahari mulai tenggelam. Devi hanya berdiri diam di teras, memperhatikan langkah Haryo sampai bayangan pemuda itu hilang di tikungan jalan. Setelah kejadian sore itu, hubungan Devi dan Haryo terputus total. Haryo tidak pernah lagi terlihat melewati jalanan di depan rumah Devi. Jika mereka kebetulan berpapasan di area pasar, Haryo selalu menundukkan kepala. Ia menghindari kontak mata dan tidak pernah lagi berani menyapa. Haryo benar-benar membangun jarak yang jauh untuk memisahkan dirinya dari kehidupan Devi. Hubungan yang dulu dekat sewaktu kecil, kini berubah menjadi sangat asing. Devi merasa Haryo sedang menjauh untuk menyembuhkan rasa sakit hatinya, sehingga Devi membiarkan hal itu terjadi. Devi tetap melanjutkan hidupnya sehari-hari seperti biasa. Ia membantu ibunya berjualan sayur, membersihkan rumah, dan menjalani waktu tanpa gangguan dari siapapun. Hari-hari berlalu tanpa ada perubahan, hingga suatu sore, Devi merasa sangat bosan dan meminta izin kepada Bu Ratna untuk pergi ke kampung sebelah. Devi ingin mengunjungi teman lamanya yang bernama Sari. Sari baru saja pulang dari kota. Devi berpikir obrolan dengan teman lama bisa menghilangkan rasa sepi yang belakangan ini sering mengganggunya sebelum tidur. Bu Ratna mengizinkan Devi pergi, asalkan ia berjanji untuk pulang sebelum hari benar-benar gelap. Devi berangkat berjalan kaki menuju kampung sebelah saat matahari masih bersinar terang. Perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit melewati jalan tanah yang dikelilingi kebun bambu. Sesampainya di rumah Sari, mereka langsung duduk di ruang tamu dan banyak mengobrol tentang banyak hal.
Waktu berjalan sangat cepat tanpa disadari oleh Devi. Obrolan mereka terlalu asik dan panjang. Sari menceritakan pengalamannya selama bekerja di kota, sementara Devi mendengarkan dengan penuh minat sambil memakan camilan. Saat Devi secara tidak sengaja menoleh melihat ke arah jendela, langit sudah berubah menjadi hitam gelap. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari luar rumah. Devi baru menyadari bahwa ia sudah terlalu lama berada di dalam rumah Sari. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, jam yang sangat larut untuk ukuran orang desa. Udah malam banget ini. Jam berapa sekarang? Tanya Devi sambil melihat keluar jendela dengan wajah panik. Udah jam 9 malam lewat, Dev. Kamu kemalaman ini. Jawab Sari. Waduh, aku harus pulang sekarang. Aku takut ibuku nyariin di rumah. Loh, masa kamu mau pulang sendiri jam segini? Jalanan desa kan udah sepi banget, Dev. Gak ada orang sama sekali di luar. Ya mau gimana lagi? Aku tadi bilangnya ke ibu cuma main sebentar sampai sebelum gelap. Ini udah telak banget. Ibuku pasti nungguin di depan pintu sambil khawatir. Kamu nginep aja di sini malam ini. Besok pagi baru pulang ke rumah. Bahaya loh jalan sendirian malam-malam lewat kebun bambu sama jalan sepi itu. Gak bisa, Sari. Kasian ibuku kalau aku gak pulang malam ini. Besok pagi-pagi buta, aku juga harus bangun bantu ibuku jualan sayur ke pasar. Gak apa-apa, aku berani kok jalan sendiri ke sana. Kamu beneran berani? Biasanya jam segini udah gak ada warga yang lewat loh. Jalanan juga gelap. Iya, berani. Cuma jalan lurus aja kan. Sebentar juga sampai rumah. Ya udah, kalau kamu maksa mau pulang, hati-hati ya di jalan. Jalannya cepet aja, gak usah nengok-nengok ke tempat gelap. Devi berpamitan dan mulai melangkahkan kakinya keluar dari pekarangan rumah Sari. Udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari malam-malam biasanya. Angin berhembus pelan meniup daun pohon, menciptakan suara bergesekan yang memecah kesunyian malam. Jalan desa yang menghubungkan kampung sebelah dengan kampung Devi benar-benar sepi. Tidak ada satupun warga yang terlihat berada di luar rumah. Lampu penerangan jalan juga sangat jarang. Hanya ada beberapa lampu pijar kecil yang menyala di tiang kayu di depan rumah warga tertentu. Sebagian besar perjalanan Devi hanya mendapat penerangan dari cahaya bulan. Devi mempercepat langkah kakinya. Ia merapatkan jaket yang ia kenakan untuk menahan rasa dingin yang membuat badannya menggigil. Perasaannya mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia terus berjalan menatap lurus ke depan. Di pertengahan jalan menuju rumahnya, Devi harus melewati sebuah bangunan tua yang selalu dihindari oleh semua warga desa. Bangunan itu adalah sebuah rumah joglo tua yang dikenal dengan nama Omah Londo. Rumah itu berdiri di atas tanah yang cukup luas dan posisinya agak terpisah dari rumah-rumah warga lainnya. Omah Londo sudah dibiarkan kosong selama bertahun-tahun lamanya. Tidak ada satu orang pun yang menghuni atau sekedar membersihkan rumah tersebut. Kondisi rumah itu sangat rusak dan memprihatinkan. Cat dinding yang dulu berwarna terang, kini sudah mengelupas parah dan berubah menjadi kusam berjamur. Kayu penyangga atapnya banyak yang patah. Halaman depan rumah itu dipenuhi oleh rumput liar yang tumbuh sangat tinggi, hampir menutupi seluruh jalan setapak menuju pintu utama. Warga desa tidak pernah berani mendekati Omah Londo, terutama pada malam hari. Warga lebih memilih berjalan jauh memutar lewat jalan lain daripada harus melintas tepat di depan halamannya. Namun, malam ini, Devi tidak memiliki pilihan lain. Jalan ini adalah rute paling cepat untuk sampai ke rumahnya. Jika ia memutar, ia harus melewati area persawahan yang jauh lebih gelap dan sepi. Devi menundukkan kepalanya saat langkah kakinya semakin dekat dengan batas pagar tanaman Omah Londo. Ia terus membaca doa di dalam hatinya. Ia berharap bisa segera melewati tempat itu tanpa melihat atau mendengar suara yang aneh. Langkah Devi terasa semakin berat saat ia berada tepat di depan rumah tua tersebut. Udara di sekitar Omah Londo terasa sangat berbeda. Ada rasa dingin yang aneh dan bau tanah basah yang sangat kuat masuk ke hidungnya. Entah mengapa, hati kecil Devi memaksanya untuk menoleh ke arah bangunan utama rumah kosong itu. Saat kepalanya menoleh ke kanan, langkah kakinya seketika berhenti total. Tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan. Di depan pintu utama Omah Londo yang tertutup rapat, Devi melihat sosok seorang perempuan sedang berdiri. Perempuan itu memiliki rambut hitam yang sangat panjang.
Rambutnya berantakan hingga menutupi sebagian bahu dan dadanya. Ia memakai pakaian lusuh, sangat kotor, dan sobek di beberapa bagian. Jarak antara Devi dan perempuan itu tidak terlalu jauh. Cahaya bulan yang menyinari halaman Omah Londo membuat Devi bisa melihat wajah perempuan tersebut dengan jelas. Wajahnya terlihat sangat pucat, putih bersih tanpa ada rona merah sama sekali. Matanya menatap lurus ke depan, tetapi terlihat sangat kosong. Perempuan itu berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun saat Devi melihatnya. Tidak ada gerakan dada yang menandakan ia sedang bernapas. Tidak ada helaian rambut yang bergerak meskipun angin malam sedang bertiup kencang. Devi menahan napasnya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia berhenti selama beberapa detik untuk memastikan apakah yang ia lihat itu nyata. Namun, sosok itu tetap diam di sana. Kesadaran Devi akhirnya kembali. Rasa takut yang sangat besar langsung menyergap dirinya. Kakinya perlahan bisa digerakkan kembali. Tanpa berpikir panjang lagi, Devi langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan area Omah Londo. Ia tidak mempedulikan jalanan yang gelap. Ia terus berlari sambil menahan rasa ketakutan. Napasnya tersengal-sengal karena udara dingin. Devi sama sekali tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat apakah perempuan itu masih ada di sana. Pikirannya hanya tertuju untuk cepat sampai ke rumahnya. Setelah berlari cukup jauh, Devi akhirnya sampai di depan rumahnya. Pintu depan ternyata tidak dikunci. Devi langsung mendorong pintu kayu itu dan masuk ke dalam rumah. Ia segera mengunci pintu dari dalam dan menyandarkan punggungnya ke daun pintu. Napasnya masih cepat, keringat dingin keluar dari dahinya. Suara pintu yang ditutup dengan keras membuat Bu Ratna terbangun. Bu Ratna keluar dari kamar sambil melihat anaknya. "Kamu baru pulang jam segini, Dev. Kenapa lari-lari sampai napasmu ngos-ngosan gitu? Pintu ditutup keras banget," tanya Bu Ratna bingung melihat kondisi anaknya. "Iya Bu, maaf. Aku keasyikan ngobrol sama Sari sampai lupa waktu lihat jam," jawab Devi mencoba mengatur napasnya. "Terus kenapa lari-lari begitu? Keringatmu banyak sekali." "Aku lari karena takut aja Bu. Jalanannya gelap banget, gak ada lampu. Sepi, gak ada orang sama sekali. Lain kali jangan pulang larut malam begini. Ibu khawatir dari tadi nungguin kamu gak pulang-pulang ke rumah. Ibu kira kamu menginap di sana." "Enggak Bu, aku ingat besok pagi kita harus jualan ke pasar. Jadi aku paksain pulang malam ini juga." "Ya sudah, untung kamu sampai rumah dengan aman. Sana, cepat cuci muka ke belakang terus langsung tidur. Jangan begadang lagi." "Iya Bu, aku langsung masuk ke kamar ya." Bu Ratna kembali masuk ke kamarnya. Devi menyimpan ketakutannya sendiri. Ia berjalan pelan menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Devi langsung merebahkan badannya di atas kasur. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh badan. Namun, rasa kantuknya sudah hilang sepenuhnya. Matanya menatap atap kamar yang gelap. Pikirannya terus berputar kembali ke halaman Omah Londo. Bayangan sosok perempuan berambut panjang dengan wajah sangat pucat itu terus terbayang jelas di depan matanya. Wajah yang kosong dan diam itu seolah terekam kuat di dalam ingatannya. Malam itu, Devi benar-benar tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia mencoba menutup matanya, sosok perempuan lusuh itu kembali muncul. Devi merasa sangat takut. Esokan harinya, rutinitas yang biasa dimulai pada jam 3 dini hari tidak terjadi. Bu Ratna sudah sibuk di dapur sendirian menunggu anaknya keluar. Karena penasaran, Bu Ratna menyusul ke kamar dan mendapati Devi masih berbaring di bawah selimut tebal. Saat Bu Ratna menyentuh dahi anaknya, ia terkejut karena tubuh Devi terasa sangat panas. Devi mengalami demam tinggi secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Wajahnya sangat pucat dan keringat membasahi baju tidurnya. Tubuhnya terasa sangat lemah, sehingga Devi sama sekali tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk beraktivitas. Bu Ratna akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke pasar hari itu demi menjaga anaknya. Bu Ratna merawat Devi di rumah dan memberikan obat sederhana yang biasa digunakan. Ia membeli paracetamol di warung dan terus mengompres dahi Devi menggunakan kain basah. Namun, selama 3 hari berturut-turut, kondisi Devi tidak menunjukkan perbaikan sama sekali. Suhu tubuhnya tetap tinggi dan badannya semakin lemas tak berdaya. Devi seringkali tidak sadar akan keadaan di sekitarnya. Saat malam tiba, Devi sering menigau saat tidur.
Ia menyebut kata-kata yang sama sekali tidak bisa dipahami. Suaranya terdengar seperti gumaman cepat yang terputus-putus. Bu Ratna yang duduk menemani di tepi kasur merasa sangat kebingungan dan sedih melihat kondisi anaknya. "Dev, kamu ngomong apa? Bangun dulu sebentar. Minum air putih ini biar tenggorokanmu nggak sakit," bujuk Bu Ratna sambil mengusap pelan lengan anaknya. Devi menggelengkan kepalanya pelan tanpa membuka kelopak mata. "Panas, Bu. Dingin banget di sini. Rasanya gelap," racau Devi dengan suara serak. "Iya, ini ibu ganti kompresnya, biar panasnya turun. Kamu jangan banyak pikiran dulu. Istirahat aja yang tenang," jawab Bu Ratna cemas. "Dia berdiri terus di sana, Bu. Gak mau pergi dari tadi. Diam terus liatin aku," gumam Devi lagi. "Siapa yang berdiri? Gak ada siapa-siapa di sini. Cuma ada ibu yang nemenin kamu. Udah, kamu tidur lagi aja." Bu Ratna sama sekali tidak mengerti maksud ucapan anaknya. Ia hanya mengira Devi sedang berhalusinasi karena efek demam tinggi yang sedang dialami. Setelah melewati masa 3 hari yang berat, demam Devi akhirnya mulai turun perlahan. Tubuhnya tidak lagi mengeluarkan keringat dingin dan suhu badannya kembali normal. Devi sempat sadar kembali seperti biasa. Ia bisa duduk bersandar di bantal dan menghabiskan sepiring bubur yang dibuatkan ibunya. Pandangan matanya sudah terlihat lebih jernih dan ia mulai bisa diajak bicara dengan lancar. Suasana rumah yang tadinya tegang dan penuh kekhawatiran kini kembali menjadi tenang. Bu Ratna merasa usahanya mengompres dan memberi obat telah berhasil. "Alhamdulillah, panasmu udah turun badannya, Dev. Ibu takut banget lihat kamu ngigau terus 3 hari ini," ucap Bu Ratna sambil meletakkan mangkuk kosong di atas meja. "Iya, Bu, badanku udah enakan sekarang. Cuma masih agak lemas aja buat jalan keluar kamar," jawab Devi pelan. "Ya udah, hari ini kamu istirahat total dulu aja di kasur. Gak usah mikirin jualan. Besok kalau badanmu udah benar-benar kuat, baru bantu ibu lagi ke pasar. Ibu lega banget kamu udah sembuh dari sakitmu," balas ibunya tersenyum. "Makasih ya, Bu. Aku cuma kecapean aja kemarin kayaknya." Bu Ratna mengira Devi sudah benar-benar sembuh dari sakitnya. Devi menghabiskan sisa hari itu dengan tidur siang dan beristirahat tanpa beban pikiran. Namun pada malam berikutnya, Devi kembali mengalami gangguan yang jauh lebih serius. Malam itu suasana desa sangat sepi dan udara lebih dingin dari biasanya. Devi sedang tertidur pulas di kamarnya. Tepat di pertengahan malam, Devi tiba-tiba terbangun karena merasa ada angin dingin yang masuk. Ia membuka mata dan mengubah posisi tidurnya menghadap ke arah jendela. Posisi kasur Devi memang berhadapan langsung dengan jendela kayu tua yang tirainya sengaja sedikit dibiarkan terbuka. Mata Devi perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya redup dari luar rumah. Tiba-tiba, tubuhnya membeku. Di luar jendela kamarnya, Devi melihat perempuan yang sama dengan yang ia lihat di Omah Londo. Perempuan berambut panjang dengan wajah sangat pucat itu sedang berdiri diam. Perempuan itu berada sangat dekat, hanya terhalang oleh kaca jendela tipis. Matanya yang gelap menatap lurus ke arah wajah Devi. Rambutnya yang berantakan terlihat menempel di kaca. Devi langsung berteriak sangat keras karena kaget dan ketakutan. "Ibu, tolong Bu, ada perempuan di jendela!" jerit Devi sekencang mungkin memecah kesunyian malam. Setelah berteriak keras, Devi merasa kepalanya sangat pusing dan kemudian ia jatuh pingsan di tempat tidurnya. Bu Ratna yang sedang tertidur di kamar sebelah langsung terbangun mendengar teriakan putrinya. Ia berlari panik dan membuka pintu kamar Devi dengan paksa. "Devi, kamu kenapa nak? Bangun Dev!" panggil Bu Ratna panik sambil mengguncang tubuh anaknya yang tergeletak tidak sadarkan diri. Devi tidak merespons panggilannya. Bu Ratna segera melihat ke arah jendela yang sempat ditunjuk Devi, tetapi tidak ada siapapun di luar sana. Halaman luar gelap gulita. Bu Ratna segera mengambil minyak kayu putih dan menggosokkannya ke leher serta hidung Devi. Setelah beberapa menit, Devi perlahan sadar. Ia membuka mata dengan napas terengah-engah dan langsung memeluk ibunya dengan sangat erat. Devi menangis gemetar di pelukan ibunya, tetapi ia terlalu takut untuk menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Devi mulai sering diam tanpa alasan yang jelas di dalam rumah.
Jika sebelumnya ia adalah anak yang ceria dan rajin beraktivitas, kini ia berubah menjadi pendiam. Ia sering duduk berjam-jam menatap dinding rumah dengan pandangan kosong. Bu Ratna berkali-kali menanyakan kondisinya, tetapi Devi hanya menggeleng tanpa mau membuka mulut. Tidak hanya perubahan sikap, gangguan pada Devi pun mulai bertambah parah. Ia juga mulai mendengar suara perempuan menangis di sekitar rumah, meskipun tidak ada orang lain di dekat sana. Suara tangisan itu biasanya muncul saat sore hari atau saat malam sudah sangat larut. Suaranya terdengar pelan, lirih, dan menyayat hati, namun juga membawa nuansa yang sangat menyeramkan. Kadang suara itu terdengar berasal dari arah dapur, lalu berpindah ke halaman samping, dan kadang terdengar tepat dari luar dinding kamarnya. Devi akan langsung menutup telinganya dengan kedua tangan dan gemetar setiap kali suara tangisan itu muncul. Ia tahu bahwa suara itu adalah suara perempuan pucat yang terus mengikutinya dari rumah kosong tersebut. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Devi mulai mengalami kerasukan di dalam rumah saat bersama keluarganya. Kejadian kerasukan pertama terjadi tepat saat Bu Ratna hendak mengambilkan air putih. Bu Ratna baru saja membalikkan badan menuju pintu kamar ketika ia mendengar suara ranjang kayu berderit keras. Saat Bu Ratna menoleh kembali, ia melihat Devi sudah berdiri tegak di atas kasur dengan badan yang sangat kaku. Kepala Devi menunduk dalam hingga dagunya menyentuh dada. Kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya. Devi perlahan mengangkat wajahnya, menatap ibunya yang sedang berdiri gemetar. Mata Devi melotot tajam sangat lebar, namun pandangannya terlihat sangat kosong. Bu Ratna segera mendekat dengan perasaan cemas bercampur panik. Saat Bu Ratna memegang pundak anaknya, kulit tubuh Devi terasa sangat dingin. Tiba-tiba, mulut Devi terbuka. Saat kerasukan, Devi berbicara menggunakan suara perempuan yang tidak dikenal oleh Bu Ratna dan keluarga lainnya. Suara itu terdengar sangat berat dan serak. "Panas, gerah banget di sini. Kenapa kalian diam aja? Badanku sakit semua," ucap Devi dengan suara serak yang sama sekali bukan suara aslinya. "Istighfar, Dok. Kamu siapa? Tolong jangan ganggu anakku. Keluar dari badannya sekarang," balas Bu Ratna dengan suara bergetar menahan tangis. "Gak mau. Kalian gak ada yang peduli. Sakit banget leherku. Aku sendirian," ucap suara perempuan itu dari mulut Devi sebelum akhirnya tubuh Devi mengejang dan tertawa melengking sangat keras, memecah keheningan malam. Bu Ratna yang sangat panik segera berlari keluar rumah dan memanggil kerabat yang tinggal berdekatan. Beberapa kerabat segera datang. Mereka berusaha memegangi tubuh Devi yang memberontak kuat di atas kasur. Tenaga Devi malam itu sangat besar, sama sekali tidak wajar untuk ukuran tubuhnya yang sudah berhari-hari terbaring sakit. Bu Ratna kemudian meminta bantuan Mas Johan yang merupakan kerabat keluarga dan memahami hal-hal gaib. Mas Johan yang tinggal di desa sebelah segera datang ke rumah Devi malam itu juga. Mas Johan datang ke rumah Devi dan mencoba melakukan pengobatan secara bertahap kepada Devi yang masih melawan. Ia membaca beberapa doa panjang sambil memegang dahi Devi. Setelah itu, ia menekan kedua jempol kaki Devi dengan kuat menggunakan tangannya. Devi sempat berteriak keras sebelum akhirnya memuntahkan cairan bening dalam jumlah banyak dari mulutnya. Setelah beberapa kali tindakan malam itu, Devi sempat sadar dan terlihat membaik untuk sementara waktu. Tatapan matanya kembali normal dan ia mulai mengenali ibunya lagi. "Badanku pegal semua, Bu. Kayak abis digebukin orang," keluh Devi pelan sambil memegang lengannya. "Iya, kamu minum dulu pelan-pelan, biar tenang badannya," jawab Bu Ratna sambil menyodorkan gelas. Namun gangguan itu selalu kembali dalam waktu singkat dengan kondisi yang lebih parah. Hanya berselang 1 hari setelah pengobatan pertama, Devi kembali kerasukan pada tengah malam. Kali ini, ia sampai membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar sambil menangis histeris. Hal ini membuat keluarga semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap kali diobati, Devi hanya sadar sebentar, lalu kembali kerasukan beberapa jam kemudian. Keadaan yang terus berulang tanpa henti ini membuat suasana di dalam rumah menjadi sangat tegang.
Bu Ratna mulai mencari tahu alasan mengapa kejadian ini tiba-tiba menimpa anak perempuannya. Ingatan Bu Ratna tertuju pada satu peristiwa di sore hari. Bu Ratna mulai menghubungkan kejadian ini dengan Haryo karena penolakan cinta terjadi sebelum gangguan muncul. Bu Ratna menduga kuat bahwa Haryo sengaja mengirimkan sesuatu karena sakit hati lamarannya ditolak. Dugaan ini langsung disampaikan kepada Mas Johan saat mereka berkumpul di ruang tamu pada pagi harinya. Mas Johan kemudian mendatangi rumah Haryo bersama Pak Wiryo dan Pak Darto untuk meminta penjelasan langsung. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah Haryo yang berada agak di ujung desa. Sesampainya di sana, mereka mendapati Haryo sedang duduk santai sendirian di teras depan. Haryo mempersilahkan mereka bertiga duduk di kursi kayu. "Har, kita kesini ada perlu sebentar. Ini soal Devi. Udah beberapa hari ini dia sakit aneh, sering kesurupan di rumah, suaranya juga berubah jadi suara perempuan lain," ucap Mas Johan membuka pembicaraan. "Loh, kesurupan gimana maksudnya, Mas? Aku malah baru dengar kabar ini. Pantesan Devi nggak pernah kelihatan jualan di pasar belakangan ini," jawab Haryo bingung. Haryo ditanya mengenai kemungkinan santet atau kiriman gaib terhadap Devi. "Gini Har, kita cuma mau nanya langsung biar jelas. Ibunya Devi cerita kalau kamu sempat datang ke rumah buat lamar Devi, tapi ditolak. Ibunya curiga sakitnya Devi ini ada hubungannya sama kamu. Apa kamu ngirim sesuatu karena sakit hati?" tanya Pak Wiryo pelan. "Astaga, bapak-bapak ini nuduh aku ngirim santet. Sumpah demi Tuhan, aku nggak pernah ngelakuin hal sejahat itu ke Devi," jawab Haryo dengan nada tinggi karena kaget. "Kita nggak nuduh, Har. Kita cuma minta kejelasan dari mulutmu sendiri. Soalnya kejadiannya pas banget, mulainya setelah kamu pulang dari rumahnya waktu itu," balas Pak Darto menenangkan. "Aku emang kecewa banget pas ditolak, tapi aku nggak mungkin nyelakain perempuan yang aku suka. Aku ini emang sering mabuk, Pak. Sering nongkrong minum sama anak-anak proyek. Tapi kalau urusan main dukun atau kirim santet, aku nggak berani sama sekali. Sumpah potong jari, aku nggak lakuin itu," tegas Haryo meyakinkan mereka. Haryo membantah semua tuduhan dan mengatakan tidak pernah melakukan apapun terhadap Devi. Ia bahkan menawarkan diri untuk ikut datang ke rumah Devi demi membuktikan bahwa ia tidak memiliki niat buruk sama sekali. Mas Johan menatap mata Haryo dengan serius, tetapi pemuda itu membalas tatapan tersebut tanpa sedikit pun rasa takut atau ragu. Setelah berbicara cukup panjang, ketiga pria itu akhirnya memutuskan untuk pamit pulang. Tidak ada bukti yang ditemukan pada saat itu yang mengarah kepada Haryo. Sikap Haryo yang terbuka dan berani bersumpah di depan sesepuh desa membuat mereka yakin bahwa pelakunya bukanlah pemuda tersebut. Mereka kembali ke rumah Devi dengan tangan kosong. Kabar bahwa Haryo bukan pelakunya membuat Bu Ratna kembali menangis lemas. Mas Johan duduk terdiam memikirkan cara lain. Di dalam kamar, Devi masih terus terbaring lemah. Mas Johan sadar bahwa kemampuannya tidak cukup kuat untuk menolong Devi secara tuntas. Pengobatan yang ia lakukan selama ini hanya memberikan kesembuhan yang sifatnya sangat sementara. Setelah berpikir panjang, Mas Johan memecah keheningan di ruang tamu tersebut. Ia menatap wajah Bu Ratna yang masih terus menghapus sisa air mata. "Bu, kemampuanku mentok sampai di sini. Aku nggak sanggup meluarin yang nempel di badan Devi. Gangguannya ini terlalu kuat," ucap Mas Johan pelan, namun terdengar sangat jelas. "Terus kita harus gimana sekarang, Mas? Devi kasihan banget di dalam kamar terus. Badannya jadi kurus kering, gak bisa makan sama sekali dari kemarin," jawab Bu Ratna sambil menahan isak tangisnya. "Aku kenal satu orang yang ilmunya jauh lebih tinggi. Namanya Kiai Rusdi. Nanti sore aku bakal jemput beliau ke sini. Kita minta tolong ke beliau buat ngobatin Devi," tawar Mas Johan meyakinkan. Bu Ratna langsung mengangguk setuju. Ia bersedia melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya. Mas Johan kemudian meminta bantuan Kiai Rusdi karena kondisi Devi semakin tidak terkendali setiap kali malam tiba. Menjelang petang, Mas Johan tiba bersama seorang pria tua berpakaian serba putih. Pria itu adalah Kiai Rusdi. Langkah kakinya sangat pelan dan tenang memasuki pekarangan rumah. Kiai Rusdi disambut langsung oleh Bu Ratna di pintu. Tanpa membuang waktu, Kiai Rusdi meminta izin melihat kondisi Devi. Kiai Rusdi datang ke rumah Devi dan melakukan pemeriksaan secara langsung di kamar tidur yang terasa sangat dingin tersebut. Beliau duduk di kursi kayu tepat di sebelah ranjang.
Ia memejamkan mata sambil mengatur napas. Tangan kanannya diletakkan mengambang di atas dahi Devi tanpa menyentuh kulitnya sama sekali. Setelah beberapa proses pengamatan yang sunyi, Kiai Rusdi membuka matanya kembali. Wajahnya tenang, namun menyimpan keseriusan mendalam. Ia menoleh ke arah Bu Ratna dan Mas Johan yang berdiri tegang di dekat lemari. Kiai Rusdi mengatakan bahwa gangguan pada Devi bukan berasal dari santet seperti yang ditakutkan pihak keluarga. Tidak ada tanda sihir buatan manusia di tubuh gadis tersebut. Ini bukan santet atau kiriman orang yang sakit hati, Bu. Gak ada energi jahat buatan manusia di badan anak ini, ucap Kiai Rusdi memecah ketegangan di kamar. Kalau bukan santet orang, terus apa yang bikin anakku kesurupan terus tiap malam, Kiai? Tanya Bu Ratna dengan raut wajah kebingungan. Menurut penglihatanku, ada seorang perempuan yang nempel di badan Devi. Dia sengaja ngikutin Devi sampai ke sini karena mau nyampein pesan penting. Perempuan ini butuh bantuan kalian, jelas Kiai Rusdi pelan. Mereka terkejut mengetahui ada makhluk halus yang mengikuti Devi hingga ke dalam rumah. Kiai Rusdi meminta disiapkan segelas air putih dan membakar sedikit kemenyan di mangkuk. Asap putih mulai menyebar membawa aroma khas yang memenuhi kamar. Kiai Rusdi kemudian melakukan ritual komunikasi untuk mengetahui kebenaran dari arwah yang menempel pada tubuh Devi. Ia duduk bersila di lantai samping ranjang. Mulutnya berkomat kamit melantunkan doa yang tidak terdengar jelas. Suasana kamar berubah menjadi hening, kaku, dan mencekam. Lampu minyak di sudut kamar sempat berkedip beberapa kali seolah tertiup angin dari dalam. Udara mendadak terasa jauh lebih dingin menembus kulit, membuat bulu kuduk berdiri tegak. Semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya dalam hitungan menit, tubuh Devi tiba-tiba bergerak sendiri. Saat ritual berlangsung, Devi kembali mengalami kerasukan di depan keluarga yang berkumpul di kamar. Mata Devi yang tadinya tertutup rapat, kini terbuka sangat lebar. Ia duduk di atas kasur dengan gerakan sangat kaku. Pandangannya kosong menatap dinding depan. Hawa dingin semakin kuat menyelimuti ruangan. Dalam keadaan itu, Devi berbicara menggunakan suara perempuan yang berbeda dari biasanya. Suaranya terdengar sangat sedih, pelan, dan serak. Namun cukup jelas didengar oleh semua orang yang hadir. "Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke badan anak ini?" tanya Kiai Rusdi dengan nada suara datar namun tegas. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Isma. Kepala Devi menoleh ke arah Kiai Rusdi dengan gerakan lambat yang patah-patah. "Namaku Isma, tolong aku. Rasanya sakit sekali di sini. Aku kedinginan," jawab perempuan itu menggunakan mulut Devi. "Kamu asalnya dari mana, Isma? Terus kenapa kamu bisa ngikutin Devi sampai ke rumah ini?" tanya Kiai Rusdi lagi dengan tatapan serius. Isma mengatakan bahwa dirinya berasal dari kampung sebelah dan sudah meninggal dunia. Suara tangis kecil terdengar dari bibir Devi, diiringi air mata yang terus menepes membasahi pipi. Tangisannya terdengar memilukan. Isma mengatakan tidak bisa pergi karena jasadnya tidak ditemukan oleh siapapun sampai saat ini. Ia merasa sangat kesepian dan tersiksa di tempatnya berada sekarang. "Aku nggak bisa pulang. Badanku dikubur di tempat yang jelek. Nggak ada orang yang tahu aku dikubur di sana," ucap Isma diselingi isak tangis yang terdengar putus asa. "Di mana kamu pertama kali ketemu sama Devi? Kenapa harus anak ini yang kamu ikutin?" tanya Kiai Rusdi mencoba menggali informasi lebih dalam. Isma juga mengatakan bahwa ia melihat Devi saat melewati Omah Londo. Pada malam itu, Isma sedang berdiri sendirian di depan pintu rumah kosong tersebut. Setelah itu, Isma mengikuti Devi sampai ke rumahnya untuk meminta bantuan secara langsung. Tujuan Isma adalah agar jasadnya segera ditemukan dari tanah dan keluarganya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya selama ini. Ia terpaksa meminjam tubuh Devi karena rasa sakitnya sudah tidak tertahankan. Isma memohon agar tempat jasadnya disembunyikan segera dibongkar supaya ia bisa beristirahat tenang. Kiai Rusdi mencatat semua keterangan yang disampaikan melalui tubuh Devi di dalam ingatannya. Fakta demi fakta mulai merangkai sebuah kenyataan yang mengerikan. Keluarga Devi mulai memahami bahwa kejadian ini bukan santet seperti yang mereka kira sebelumnya, melainkan permintaan tolong dari seorang korban yang meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar. "Isma, kamu tenang dulu. Kamu tunggu di luar sebentar. Nanti kami janji bakal cari badanmu, biar keluargamu tahu.
Sekarang keluar dari badan anak ini, dia udah gak kuat nampung energimu. Perintah Kiai Rusti dengan suara lantang dan penuh penekanan. Namun, tubuh Devi justru menegang keras di atas kasur. Kepalanya menggeleng cepat. Matanya melotot kosong, mengeluarkan air mata deras membasahi pipi. Isma menolak pergi begitu saja. Ia merasa janjinya belum aman jika mereka tidak mengetahui letak pasti tubuhnya disembunyikan. Hawa dingin di kamar terasa semakin menusuk tulang. Lampu minyak berkedip-redup seolah tertiup angin dari dinding. Bu Ratna mundur selangkah memegang erat lengan Mas Johan. Mereka menahan napas melihat perlawanan arwah tersebut yang ternyata menyimpan dendam besar. Nggak mau, aku belum selesai ngomong. Kalian harus dengar semuanya dari mulutku sendiri biar gampang nyarinya. Nanti kalian semua ditipu sama laki-laki pembohong itu. Ucap Isma melalui mulut Devi dengan suara serak. Ya udah, cerita pelan-pelan. Siapa laki-laki jahat yang kamu maksud itu? Biar kami di sini tahu kejadian sebenarnya. Jawab Kiai Rusdi tenang. Haryo, laki-laki jahat itu Haryo. Kalian tanya aja sama dia. Jawab Isma menangis. Mas Johan terkejut. Haryo, anak proyek yang sering mabuk di pos ronda itu? Kamu yakin dia yang bunuh kamu? Iya, dia pelakunya. Malam itu dia jahat banget sama aku. Dia pukul badanku sampai hancur. Rintih Isma. Isma melalui tubuh Devi mulai menjelaskan kejadian yang terjadi di Omah Londo secara rinci. Malam itu langit desa sangat gelap. Isma memilih ikut berkumpul di rumah kosong tersebut. Isma mengatakan bahwa ia pernah minum minuman keras bersama Haryo, Beni, Rudi, dan Teguh di rumah tersebut. Mereka duduk melingkar di ruang tengah Omah Londo yang gelap dan berdebu. Mereka membawa minuman keras oplosan dan meminumnya sambil mengobrol. Suasana malam itu bising oleh tawa mereka. Tidak ada warga desa yang berani mendekat karena takut dengan pemuda tersebut. Waktu berjalan lambat hingga larut malam. Pengaruh minuman keras oplosan itu membuat kesadaran mereka menurun drastis tanpa disadari. Obrolan mereka mulai melantur tidak jelas. Setelah beberapa waktu, teman-teman Haryo mulai pulang satu persatu meninggalkan rumah itu. Beni memutuskan pulang lebih dulu karena harus bekerja pagi harinya. Rudi dan Teguh menyusul tidak lama kemudian karena tidak kuat menahan kantuk dan kepala pusing. Mereka berjalan sempoyongan keluar dari pekarangan Omah Londo. Pada akhirnya, hanya Isma dan Haryo yang masih berada di dalam rumah tua tersebut. Keduanya duduk saling berhadapan di lantai semen ruang tengah. Ruangan diterangi cahaya bulan dari atap rusak. Botol kaca berserakan di sekitar mereka. Haryo terus meneguk sisa minuman di dalam gelasnya. Suasana rumah berubah menjadi sepi, hening, dan terasa jauh lebih dingin. Dalam keadaan mabuk berat, kesadaran Isma sudah kacau. Mulutnya berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Isma sempat berbicara dan menyinggung Haryo mengenai Devi. Isma tertawa kecil melihat wajah Haryo yang murung setiap nama Devi disebut. Kamu itu masih aja mikirin Devi terus ya, Har. Percuma kamu ngejar dia sampai mati juga. Devi itu perempuan baik, rajin ibadah. Mana mau dia nikah sama laki-laki pemabuk melarat kayak kamu? Ucap Isma tertawa mengejek tepat di depan wajah Haryo. Jaga mulutmu, Is. Jangan pernah bawa-bawa nama Devi di sini. Kamu lagi mabuk berat. Mending kamu diam aja dan pulang sekarang. Jawab Haryo menahan emosi. Loh, emang bener kan kenyataannya gitu? Devi itu benci banget sama kelakuanmu. Ibunya gak bakal mau punya mantu kuli bangunan. Sadar diri aja kalau kamu itu miskin, Har. Lanjut Isma memancing amarah. Aku bilang diam. Kamu gak tahu apa-apa soal perasaanku ke Devi. Bentak Haryo keras. Perasaan apa? Perasaan orang mabuk miskin. Devi itu pantas dapat laki-laki yang jauh lebih kaya dan waras dari kamu. Balas Isma menantang. Haryo menjadi marah besar karena ucapan tersebut dianggap menghina dan merendahkan harga dirinya. Wajah Haryo memerah padam. Matanya menatap Isma dengan tatapan penuh dendam. Haryo langsung berdiri tegak dan menendang botol kosong di depannya hingga pecah. Haryo kemudian melakukan kekerasan terhadap Isma di dalam rumah tersebut. Ia melangkah maju, menjambak rambut panjang Isma dengan sangat kuat hingga perempuan itu menjerit kesakitan.
Haryo memukul wajah Isma berkali-kali menggunakan tangan kosong tanpa ampun sedikit pun. Isma mencoba melawan sekuat tenaga. Ia berteriak minta tolong, tetapi suaranya tidak terdengar sampai ke pemukiman warga karena jarak Omah Londo sangat jauh. Tubuh Isma dibanting sangat keras ke lantai semen yang berdebu. Dalam keadaan gelap mata akibat alkohol dan amarah yang meledak, pikiran Haryo menjadi sangat beringas. Ia melihat pecahan kaca jendela yang berserakan tajam di dekat dinding rumah. Haryo mengambil pecahan kaca jendela paling besar. Isma menangis memohon ampun memegang kaki Haryo, tetapi telinga pemuda itu sudah tertutup. Setelah itu, Haryo membunuh Isma menggunakan pecahan kaca jendela yang ada di rumah itu. Leher Isma digorok dengan sangat kasar hingga urat nadinya putus. Darah kental menyembur keluar membasahi lantai semen. Isma meregang nyawa menahan sakit luar biasa hingga akhirnya meninggal di tempat kejadian. Napas Haryo tersengal hebat melihat tubuh Isma kaku bersimbah darah segar. Rasa panik mulai menyergap pikirannya yang perlahan sadar. Ia harus menyembunyikan bukti perbuatan kejinya sebelum matahari terbit. Haryo menarik kedua kaki jasad Isma dan menyeretnya melewat pintu belakang rumah tua tersebut. Jejak darah terseret memanjang di lantai yang kotor. Setelah itu, Haryo mengubur jasad Isma di belakang Omah Londo agar tidak ditemukan orang lain. Ia menggali tanah gembur menggunakan sepotong kayu tajam. Jasad Isma dimasukkan paksa ke dalam lubang sempit. Lubangnya ditutup kembali dengan tanah, lalu ditumpuki daun kering agar tidak mencolok. Setelah pengakuan dari mulut Devi itu selesai, semua orang yang hadir di kamar merasa terkejut dan tidak menyangka dengan cerita tragis tersebut. Bu Ratna menutup mulut rapat-rapat, menahan jeritan kaget sambil menangis. Mas Johan terpaku di tempatnya berdiri dengan keringat dingin mengucur. Tubuh Devi tiba-tiba mengejang, meronta sebentar sebelum jatuh lemas di atas kasur. Isma benar-benar pergi meninggalkan tubuh gadis tersebut, menyisakan kesunyian yang menekan dada. Kiai Rusdi menarik napas panjang lalu mengusap wajahnya perlahan. Ia menatap Mas Johan yang masih berdiri kaku di dekat pintu kayu. Kiai Rusdi meminta Mas Johan untuk segera bertindak malam ini juga tanpa perlu menunggu matahari terbit. Mas Johan mengangguk paham dan segera berlari keluar rumah menuju kediaman kepala desa. Malam itu udara terasa sangat dingin menusuk kulit. Langkah kaki Mas Johan terdengar jelas memecah kesunyian di jalan tanah yang kosong. Tidak ada satupun warga yang berada di luar rumah karena waktu sudah sangat larut. Sesampainya di depan rumah Pak Darto, Mas Johan langsung mengetuk daun pintu dengan keras berkali-kali. Ia tidak peduli jika penghuni rumah merasa terganggu. Pak Darto keluar dengan raut wajah kebingungan karena jam dinding di ruang tamunya sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. "Ada apa malam-malam gedor pintu, Han? Pucat banget mukamu," tanya Pak Darto sambil memegang gagang pintu. "Pak, tolong kumpulin warga sekarang juga. Kita harus ke belakang Omah Londo malam ini juga. Jangan ditunda lagi," jawab Mas Johan dengan napas tersengal-sengal. "Ke Omah Londo? Buat apa kesana jam segini? Kamu kan tahu sendiri tempat itu udah lama kosong. Pada takut semua orang kampung kalau kesana malam-malam," balas Pak Darto kaget. "Devi kesurupan lagi, Pak. Yang masuk ke badannya itu arwah Isma dari kampung sebelah. Isma bilang dia dibunuh Haryo, terus mayatnya dikubur di halaman belakang Omah Londo. Kita harus pastiin omongannya sekarang biar nggak jadi fitnah," jelas Mas Johan cepat. Pak Darto terdiam mendengar penjelasan tersebut. Tanpa banyak bicara lagi, ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil jaket tebal dan lampu senter berukuran besar. Ia kemudian keluar dan memanggil Pak Wiryo, Joko, dan beberapa warga laki-laki yang rumahnya berdekatan. Dalam waktu singkat, sekitar 12 orang warga sudah berkumpul di depan rumah. Mereka membawa alat kerja seperti cangkul, sekop, dan linggis besi. Warga desa yang dipimpin Pak Darto kemudian pergi ke belakang Omah Londo untuk melakukan penggalian. Cahaya senter menyorot jalan tanah berbatu yang berdebu. Suara langkah kaki belasan orang memecah kesunyian malam di desa. Sesampainya di depan pekarangan Omah Londo, hawa dingin terasa semakin kuat merasuk ke dalam tulang. Beberapa warga tampak ragu untuk masuk ke area rumah yang dipenuhi rumput liar setinggi pinggang orang dewasa. Suasana di tempat itu sangat gelap dan lembab. Pak Darto berjalan paling depan membuka jalan. Mereka menyusuri sisi samping rumah tua itu dengan sangat hati-hati hingga sampai ke area halaman belakang.
Halaman belakang itu sangat gelap dan tertutup rimbunan pohon pisang yang sudah lama tidak terawat. Mas Johan langsung menunjuk ke arah gundukan tanah di dekat tembok batu bata, sesuai dengan lokasi yang disebutkan oleh Isma melalui Devi. "Coba sorotin ke sini, Jok. Daun keringnya kayak sengaja ditumpuk banyak buat nutupin tanah. Beda banget sama daun jatuh biasa yang berserakan," ujar Pak Wiryo menunjuk satu titik tanah di bawah pohon. "Iya, Pak. Tanahnya di sini juga gembur banget. Beda sama sekitarnya yang keras. Kayaknya emang ada bekas galian orang di bawah sini," ucap Joko sambil menekan ujung cangkulnya ke atas tanah basah. "Ya udah, ayo gali sekarang pelan-pelan. Cangkul ini jangan dalam-dalam, takut kena mayatnya di bawah sana," perintah Pak Darto sambil terus menyorotkan cahaya senter besar ke arah tumpukan daun. Pak Wiryo, Joko, dan beberapa warga lain ikut membantu proses tersebut. Mereka menggali tanah secara bergantian karena ruang gerak di dekat tembok itu cukup sempit. Udara malam yang tadinya sangat dingin perlahan tidak terasa lagi karena seluruh tubuh mereka mengeluarkan banyak keringat. Setelah beberapa menit menggali, bau tanah basah mulai tercium di udara, perlahan tercampur dengan bau busuk daging menyengat yang sangat aneh. Semakin dalam mereka menggali tanah, bau menyengat itu semakin kuat masuk ke hidung hingga membuat beberapa warga merasa mual dan harus menutup hidung menggunakan kerah baju. Setelah beberapa waktu menggali hingga kedalaman sekitar 1 meter lebih, ujung sekop besi Joko tiba-tiba membentur sesuatu yang lunak namun padat di bawah tanah. Joko segera menghentikan gerakannya seketika. Ia meminta senter didekatkan ke tepi lubang. Joko menggunakan kedua tangannya untuk menyingkirkan sisa tanah liat dengan sangat pelan. Wajah Joko langsung berubah pucat pasi. Ia refleks melompat mundur 2 langkah ke belakang sambil menahan napas panjang. Di dasar lubang galian tersebut, mereka tidak sekedar menemukan kerangka bersih, melainkan jasad manusia yang kondisinya sudah membusuk parah akibat dikubur beberapa minggu di dalam tanah lembab. Kulit dan sisa daging mayat itu sudah hancur membengkak dan menghitam bercampur dengan lumpur basah. Proses pembusukan yang cepat di tanah basah itu membuat sebagian tubuhnya sudah hancur terkelupas, sehingga menampakkan tulang kerangka manusia yang tersisa di beberapa bagian lengannya. Posisinya melengkung menyamping di dalam tanah, seolah dipaksa masuk dengan cara didorong ke ruang yang sangat sempit. Di sekitar sisa kerangka dan daging busuk tersebut, terdapat barang-barang yang masih bisa dikenali sebagai milik Isma. Ada potongan kain baju yang sudah robek-robek dan sangat kotor, serta sebuah gelang manik-manik berwarna merah yang masih melingkar kuat di pergelangan tangan mayat tersebut. Penemuan mengerikan ini membuat warga desa terkejut dan langsung berkumpul di lokasi tersebut. Beberapa pemuda terpaksa memalingkan wajah dan berlari ke sudut halaman untuk muntah karena tidak tahan melihat dan mencium kondisi jasad secara langsung. Pemandangan itu sangat memilukan hati. Pak Darto segera menyuruh 2 orang pemuda untuk lari ke balai desa dan menelpon kantor polisi terdekat malam itu juga. Kabar penemuan mayat di Omalondo itu kemudian menyebar ke seluruh kampung dalam waktu singkat. Warga desa yang tadinya sedang tidur nyenyak langsung terbangun dan berhamburan keluar rumah. Jalanan desa yang biasanya sepi, total kini dipenuhi oleh puluhan orang yang berjalan kaki bergegas menuju rumah kosong tersebut. Suasana malam menjadi sangat ramai, namun dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa mencekam. Berita penemuan jasad ini juga dengan cepat sampai ke telinga warga kampung sebelah, tempat keluarga Isma tinggal. Tidak lama berselang, keluarga Isma yaitu Pak Hasan dan Bu Aminah datang ke lokasi untuk memastikan kebenaran berita mengejutkan tersebut. Mereka berjalan tergesa-gesa menerobos kerumunan warga yang menutupi jalan masuk ke pekarangan. Wajah pasangan suami istri itu terlihat sangat cemas, sedih, dan kelelahan. Pak Darto menahan mereka berdua di area teras belakang agar tidak langsung turun mendekati tepi lubang galian karena kondisi mayat terlalu hancur dan berbahaya secara mental untuk dilihat oleh pihak keluarga. Pak Darto hanya memperlihatkan gelang manik-manik merah dan sepotong kain baju yang tadi sudah diambil menggunakan kayu panjang dari dalam lubang. Bu Aminah langsung mengenali semua barang-barang tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Ya Allah, ini beneran gelang anakku. Isma pakai gelang ini pas terakhir kali pamit keluar rumah. Ini bajunya juga. Anakku beneran mati di bawah sana, Pak. Ucap Bu Aminah menangis histeris dengan suara bergetar keras sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mereka menangis sangat keras setelah mengetahui bahwa jasad yang ditemukan membusuk di dalam tanah galian itu adalah anak perempuan mereka yang hilang, Isma. Pak Hasan memeluk tubuh istrinya yang lemas dan hampir jatuh pingsan di tempat.
Warga sekitar hanya bisa terdiam membisu menyaksikan kesedihan keluarga yang hancur hatinya tersebut. Tidak lama setelah itu, suara sirene mobil polisi terdengar memecah keheningan desa. Polisi kemudian datang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut di lokasi pembunuhan. Petugas segera memasang garis batas kuning di sekeliling area belakang rumah agar warga desa tidak mendekat dan merusak barang bukti di tempat kejadian. Beberapa petugas turun langsung ke dalam lubang gelap itu. Mereka menggunakan kantong mayat tebal untuk mengangkat jasad Isma dengan sangat hati-hati agar bagian kerangka manusia dan sisa dagingnya tidak terpisah. Semua barang bukti yang ditemukan malam itu langsung dibawa untuk proses penyelidikan. Polisi meminta keterangan singkat dari Pak Darto dan Mas Johan mengenai awal mula proses pencarian ini. Mas Johan menjelaskan kejadian kerasukan yang dialami keponakannya dan nama Haryo yang disebut-sebut oleh arwah Isma. Mendengar nama Haryo disebut dengan jelas, 2 orang petugas polisi dibantu oleh kepala desa segera berjalan menuju rumah Haryo di ujung kampung. Haryo yang sedang tertidur lelap terbangun kaget saat pintu rumahnya digedor dengan sangat keras dari luar. Ia sama sekali tidak bisa melarikan diri lewat pintu belakang karena rumahnya sudah dikepung petugas dengan senjata. Haryo akhirnya ditangkap dan dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ratusan warga yang berkumpul menyoraki Haryo dengan marah saat pemuda itu digiring masuk ke dalam mobil patroli. Haryo hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam tanpa berani menatap wajah warga satupun. Ia sadar perbuatannya sudah terbongkar total. Di kantor polisi, proses pemeriksaan berlangsung sangat lama di ruang tertutup. Awalnya Haryo terus membantah semua tuduhan dengan wajah tenang. Ia bersikeras mengaku tidak tahu menahu soal hilangnya Isma dan tidak pernah ke rumah Omah Londo pada malam kejadian tersebut. Namun, penyidik terus mendesatnya dengan barang bukti yang baru saja ditemukan di lokasi dan mencocokkan waktu kejadian. Keringat dingin mulai membasahi dahi Haryo. Napasnya mulai tidak teratur. Ia tidak bisa mengelak atau mengarang cerita palsu lagi saat polisi meletakkan foto gelang merah milik Isma yang dipenuhi lumpur tepat di atas meja pemeriksaannya. Dalam pemeriksaan panjang yang sangat menegangkan itu, pertahanan mental Haryo akhirnya runtuh total. Haryo mengakui seluruh perbuatannya terhadap Isma di Omah Londo pada malam nahas tersebut. Ia mengaku membunuh perempuan itu karena tidak terima harga dirinya direndahkan soal cintanya kepada Devi yang ditolak. Setelah proses hukum berjalan dengan cepat, Haryo dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Isma. Pemuda yang dulunya sering mabuk di pos ronda itu kini divonis hukuman berat dan harus dipenjara. Warga desa merasa sangat lega, namun sekaligus ngeri mendengar keputusan resmi tersebut. Tidak ada yang menyangka sakit hati karena ditolak cinta bisa mengubah seorang pemuda desa menjadi pembunuh berdarah dingin. Ketegangan yang sempat mencekik warga desa perlahan mulai mengendur, digantikan oleh rasa prihatin mendalam atas nasib tragis Isma. Setelah proses autopsi menyeluruh di rumah sakit selesai, jasad Isma kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan secara layak di kampung sebelah. Pemakaman dilakukan pada siang hari itu juga agar Isma segera mendapat tempat yang tenang. Suasana langit terlihat agak mendung, seolah ikut merasakan duka keluarga yang ditinggalkan. Angin sejuk berhembus membawa aroma tanah dan bunga melati. Ratusan warga dari 2 kampung datang melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Isma. Devi bersama Bu Ratna menghadiri proses pemakaman tersebut dari awal hingga akhir. Devi berdiri diam di barisan paling belakang kerumunan pelayat. Ia menatap gundukan tanah merah yang baru saja ditaburi bunga mawar dan air kendi. Perasaannya sangat campur aduk. Ada rasa takut yang masih sedikit tersisa di sudut hatinya saat mengingat wajah pucat Isma yang berdiri menatapnya di luar jendela. Namun di sisi lain, Devi merasa sangat bersyukur karena arwah perempuan malang itu akhirnya bisa beristirahat tenang. Isma tidak lagi terkubur sendirian di bawah tumpukan daun kering yang dingin di halaman belakang rumah tua tersebut. Proses pemakaman perlahan selesai setelah doa panjang dibacakan oleh pemuka agama desa. Warga mulai membubarkan diri satu persatu meninggalkan area makam menuju rumah masing-masing. Devi dan Bu Ratna berjalan perlahan mendekati keluarga Isma yang masih duduk bersimpuh di dekat batu nisan kayu. Bu Ratna memegang pundak Bu Aminah dengan lembut. "Bu Aminah, yang sabar ya. Isma sekarang udah tenang di tempat barunya. Dia udah gak kedinginan lagi sendirian. Kita semua doain Isma dari sini.
Ucal Bu Ratna mencoba menenangkan hati ibu yang sedih tersebut. Bu Aminah mengusap air matanya dengan kerudung dan menatap Bu Ratna. "Iya Bu, makasih banyak kalian berdua udah datang ke sini nemenin aku. Kalau Isma nggak datang minta tolong lewat badan Devi malam itu, aku nggak bakal pernah tahu nasib anakku gimana. Pasti aku masih nyariin dia kemana-mana. Aku bersyukur banget mayatnya bisa ketemu dan dikubur pantas di sini," jawab Bu Aminah dengan suara serak. Devi yang berdiri di sebelah ibunya ikut menundukkan kepala. "Maafin aku ya Bu, gara-gara lamaran Haryo ke aku yang kutolak, Isma jadi kena imbasnya sampai dibunuh sekejam ini. Kalau aja Haryo nggak ke rumahku waktu itu, pasti Isma masih ada sampai sekarang," ucap Devi dengan perasaan bersalah. "Enggak Dev, ini bukan salahmu sama sekali. Tolong jangan nyalahin dirimu sendiri. Haryo aja yang memang hatinya udah busuk. Kamu juga jadi korban ketakutan berhari-hari karena ulah dia. Yang penting sekarang semuanya udah kebongkar jelas dan pelakunya udah ditangkap polisi," balas Bu Aminah tersenyum tipis. Devi mengangguk lega. Percakapan di makam itu menjadi penutup rasa bersalah yang sempat menghantui pikirannya. Mereka pamit pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Setelah pemakaman selesai, kondisi Devi mulai membaik secara bertahap. Malam pertama setelah jasad Isma dikuburkan dengan layak, suasana rumah terasa jauh berbeda dari minggu-minggu penuh teror sebelumnya. Hawa dingin aneh yang biasanya selalu muncul secara tiba-tiba, kini benar-benar menghilang tanpa sisa. Udara di kamar tidur Devi terasa hangat dan sangat tenang. Saat ia membuka mata di pagi hari, ia tidak lagi merasa diawasi. Gangguan yang selama ini dialami Devi berhenti total dan tidak pernah muncul lagi. Ia tidak lagi mendengar suara tangisan perempuan menyayat hati dari balik dinding kamarnya saat tengah malam. Devi tidak lagi mengalami kerasukan mengerikan atau melihat sosok perempuan pucat di rumahnya. Semuanya menjadi sangat bersih, sepi, dan kembali aman seperti sedia kala sebelum ia melewati Omah Londo malam itu. Tidurnya kini sangat pulas, tanpa ada mimpi buruk yang membangunkan di pertengahan malam. Nafsu makan Devi kembali normal dengan cepat. Tubuhnya yang sempat kurus dan sangat pucat karena sakit, kini mulai bugar kembali. Kehidupan Devi kembali normal seperti sebelum kejadian tersebut terjadi, menghancurkan hari-harinya. Rutinitas lama yang sempat terhenti total, kini mulai berjalan lagi tanpa halangan. Tepat pukul 3 dini hari, Devi sudah bangun dan duduk di dapur beralas tikar pandan yang usang. Ia kembali membantu ibunya berjualan sayur di pasar setiap hari. Mereka memilah bayam dan kangkung segar, lalu berjalan bersama membelah jalanan desa menuju pasar saat langit masih gelap. Di pasar desa yang ramai, warga dan pembeli menyapa Devi dengan sangat ramah. Mereka ikut bersyukur melihat gadis yang rajin itu sudah kembali sehat dan berjualan sambil tersenyum di lapak sayurnya. Kedamaian benar-benar kembali mengisi hari-hari keluarga kecil tersebut, tanpa ada lagi beban batin yang mengganjal langkah mereka ke depan. Sementara itu, Omah Londo tetap berdiri kosong tanpa penghuni di pinggiran desa tersebut. Kondisi bangunan joglo tua itu semakin rusak parah dimakan waktu dan cuaca. Cat dindingnya banyak yang mengelupas parah, kayu penyangga atapnya runtuh berserakan ke lantai, dan pecahan kaca jendela tempat Haryo mengambil senjata tajam masih berserakan di tanah. Rumput liar di halamannya tumbuh semakin tinggi menutupi jalan masuk hingga setinggi dada orang dewasa. Rumah itu kemudian menjadi tempat yang sangat dihindari warga karena pernah terjadi peristiwa pembunuhan di dalamnya. Jika dulu warga hanya menghindar karena rumah itu terlihat sepi dan rusak, kini alasan mereka menjauh jauh lebih nyata dan mengerikan. Tidak ada satupun orang yang berani melintas di depan halamannya, apalagi pada malam hari. Warga desa selalu lebih memilih berjalan memutar sangat jauh melewati area persawahan yang becek daripada harus melewati depan rumah yang menjadi saksi bisu kekejaman pemuda tersebut. Peristiwa pembunuhan terhadap Isma dan rentetan teror mistis yang dialami Devi menjadi cerita yang terus diingat warga tanpa berubah dari fakta yang sebenarnya terjadi. Kisah mengerikan itu melekat sangat kuat di ingatan setiap orang sebagai peringatan kelam bagi generasi penerus di kampung tersebut. Hari berganti hari, malam di desa itu kembali menjadi sunyi seperti kodratnya. Angin berhembus pelan melewati sela-sela pepohonan bambu, menyapu jalanan tanah yang selalu kosong saat larut malam tiba. Omah Londo terus berdiri diam di tengah kegelapan malam,
menyimpan rapat memori genangan darah dan air mata yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Bangunan usang yang perlahan membusuk itu dibiarkan hancur dalam diamnya sendiri, meninggalkan sebuah keheningan abadi yang selalu membawa ketegangan batin bagi siapa saja yang mengingatnya. Sebuah akhir dari teror yang tidak akan pernah dilupakan. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.